Oke, sekarang kita bahas variabel di TypeScript ya. Nah, sebenarnya variabel di TypeScript itu nggak ada bedanya dengan variabel di JavaScript. Jadi, kan di JavaScript kan ada dua keyword tuh, let sama const. Nah, di TypeScript juga sama. Misal di sini let nama sama dengan gini ya, sum. Terus setelah itu kita mau coba panggil console log nama. Terus ini ya, terminal bisa langsung pakai gini, control backtick itu juga bisa buat munculin terminalnya. Kita tinggal jalanin aja ban index, karena di sini kan nama filenya kan index. Nah ya, muncul di sini, muncul ke konsolnya value-nya yang sesuai dengan di sini ya, nama. Terus kita juga bisa ubah, karena ini kan let, jadi kita bisa ubah kan. Let itu kan ini ya, mendeklarasikan variabel dengan cakupan blok scope. Variabel ini tidak dapat dideklarasikan ulang, jadi kalau misalnya di sini let nama, terus di sini let nama, nah gitu nggak bisa. Cuman ini nilainya bisa diubah, jadi misal let score sama dengan 10, terus ini kita assign ulang, langsung tulis skornya, nggak deklarasi. Kalau misalkan deklarasi skor lagi itu let score terus di bawahnya let score lagi, nah itu error. Jadi maksudnya bisa diubah tuh assign ulang kayak gini. Ini tinggal tulis nama variabelnya langsung, terus sama dengan value barunya. Nah kalau misalkan ini ya, kita assign ulang nama jadi gini, Uden Baguse. Nah oke, kita coba jalanin index. Nah ini bisa ya, sesuai. Terus yang membedakan tadi kan gini, ini kan Sam sama Odin Bagus ya, itu kan string ya, karena kan dibungkus dengan tanda kutip kayak gitu. Sekarang coba kita isi angka, misal 1, 2, 3. Ini kan udah number tuh. Nah di sini ada garis merah kayak gini, ini tuh tab number is tab number is not assignment to tab string. Jadi karena ini kan number, padahal kan di sini kan ketika kita deklarasikan let nama ini kan isinya kan di sini kan string, filenya kan string, berarti ini otomatis kita kayak ngedeklarasikan string gitu. Cuman ini kok di assign ulang tipenya number, nah ini error. Terus di sini ada problemnya tuh di sini, tab number is not assignable to tab string. Jadi kalau ini misalkan diklik, nah langsung ngasih kejelasan di sini, ininya yang error di variabel ininya, karena value-nya ini tuh number. Coba deh kalau misalkan 1, 2, 3 tapi kita bungkus kutip, jadi ini kan string. Nah ini enggak error, tapi kalau misalkan kita isi number, error, karena di sini udah kita isi string dulu. Terus tapi meskipun ini error ya, kalau kita jalanin ban index ini tuh bisa. Nah bisa tuh, nggak error, harusnya kan error. Terus kalau misalkan ban index titik ts deh, buat memperjelas kalau ini tuh TypeScript gitu kan, ini kan index ts gitu, kita coba enter, tetap jalan. Nah kenapa ini tetap jalan? Sebenarnya ban itu tuh buat mempercepat itu tuh, pengecekan itu nggak dicek ya, bukannya nggak dicek, digantiin dengan yang ada di sini di garis merah gitu. Jadi meskipun ini bisa jalan, nah di sini tuh tetap ada keterangan kalau ini tuh error. Tapi untuk mempercepat ketika ngerunningnya, nah ini tuh pengecekannya tuh diabaikan gitulah. Tapi kita bisa pakai kalau misalkan mau pengecekan, misalkan untuk mode production ya, nah itu tuh bisa pakai dash dash no emit kayak gitu. Jadi gini deh, atau kita gini di sini ya,
ban run, terus di sini dash no emit, atau kita biar lebih gampang kita simpen aja di script sini di package.json gitu. Di sini ya, terserah sih mau di sini atau ya di bawah sini dengan tambahan koma gitu juga bisa. Cuman enaknya di sini aja. Setelah private sebelum dev dependencies, kita tambahkan di sini tuh script. Terus bentar, harusnya ada autocomplete-nya sih. Nah, ini script. Terus di sini isinya tuh dev gitu aja. Biar enak. Dev. Cuma di sini bukan beneran dev ya. Ya, ini nggak pakai koma karena ini kan cuman ada satu aja. Kalau misalkan dev terus ntar ada misalkan build atau apa gitu, misalnya koma. Jadi di sini nggak pakai koma, terus di sini itu ya harus ada koma karena ini buat pemisah antara script dan dev dependencies gitu. Nah, ini kan kalau diperhatiin kan ada pemisahnya koma tuh. Kecuali yang di paling akhir ini ya. Jadi di sini tuh harus ada komanya. Nah, ini biar nggak error, ini udah nggak error, cuman di sini bukan hanya ban run index.ts gitu, bukan hanya itu, tapi kita mau tambahkan di sini tuh bentar deh, ini keyboard gue kok rada aneh ya. Di sini kita tambahkan tsc terus dash no emit no emit, e nya gede kayaknya, nggak tahu sih, kayaknya gede, no emit terus dan. Nah, jadi tuh kayak gini. Kita ntar kalau misalkan e nya kecil ya kita ubah deh, kayaknya e nya gede sih. Nah, jadi itu perintahnya kayak gini, tsc dash no emit dan jalankan ini ban run index.ts. Kalau kita coba jalankan, nah ini kan udah kesimpan tuh di dev untuk ininya, terus udah termasuk ngeran index.ts gitu. Jadi kita bisa ban index ini enggak, oh iya, oh bukan index, ban dev karena di sini udah kesimpan di dev gitu, sorry. Jadi ban dev. Nah, ini error sih. Errornya kenapa? Karena ini di sini ya, tab number is not actionable to tab string. Di sini ya, di baris kedua, ini barisnya kedua, terus nama sama dengan 1 2 3. Nah, di sini error. Kalau misalkan ini ganti deh kayak tadi. Nah, kayak gini. Kita coba jalankan lagi, bersihin dulu terminalnya. Jalankan lagi ban dev. Untuk selanjutnya gue mau pakai ini ya, ban dev ya, karena kan kita udah simpen tuh di sini. Terus kita pakainya fokus ke satu file aja, index.ts gitu, buat belajar. Nah, kalau ini nggak error, kenapa nggak error? Karena kan ini kan tipe datanya sama, string, terus ini kan juga string. Jadi pengecekan tipe data di TypeScript itu kayak gitu. Cuman kalau misalkan di ban ya, pengecekannya tuh ketika dikompil. Nah, itu tuh diabaikan ketika di running. Biasanya itu fokusnya ke compile untuk mode production. Jadi kayak gini, tsc dash no emit, butuh kayak gini. Ya, ini development sih, ya gak apa-apa buat belajar. Terus ini ya, yang baik itu nulisnya itu bukan hanya sekedar kayak gini. Coba kalau misalkan ini deh, ini ganti true gitu, ini kan boolean, terus ini kan type string is not
askable to type boolean. Sekarang kita coba jalankan, ini error. Ya error kan. Harusnya isinya boolean. Terus kenapa di sini di assign ulang jadi string? Nah, kita balikin ke yang tadi. Nah, kayak gini. Oke. Jadi tuh yang baik nulisnya tuh kita pakai deklarasi tipe datanya juga. Jadi titik 2 ini ya. Nah, di sini setelah keyword terus nama variabel kita kasih titik 2 terus spasi terus di sini tipe datanya apa? Karena ini kan string ya tipe datanya. Jadi kita pakai gini, string. Oke. Terus kita coba jalankan bandef. Nah, ini jalan ya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan ini gue komen. Kita fokus di sini dulu deh. Atau mungkin kita coba lagi deh. Coba lagi kita namanya bukan diisi string tapi diisi angka. Bandef. Nah, ini error. Nah, jadi tuh kayak gitu TypeScript. TypeScript itu ya kayak JavaScript, cuman ada tipe datanya. Terus kalau misalkan kita nggak kasih tipe data ya di sini, nggak kasih tipe data. Nah, ini tuh otomatis di balik layar itu kayak dibuatin tipe data, cuman ya ini kan namanya kan string. Nah, otomatis dibuatin string karena di sini value-nya string. Kalau misalkan di sini value-nya number, nah di sini number. Kalau misalkan boolean, nah di sini boolean ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau pakai tipe data yang ini emang nggak ada ya. Kalau misalkan mau pakai tipe data yang harusnya ada sih kayaknya di TypeScript. Kalau misalkan mau pakai tipe data any, apa itu any? Misal gini deh, any. Kita sekalian bahas any aja. Nah, any itu kayak ngapain pengecekannya. Jadi misalkan di sini any, terus di sini kita kasih number. Nah, ini kan harusnya error tuh, iya kan? Karena di sini kan variabelnya kan di sini string, isinya kan string. Terus di sini kan number, harusnya error. Kenapa nggak error? Karena ini tipe datanya any. Any itu ya bebas kayak gitu lah. Ya ngebebasin dari pengecekan tipe data, nggak ada pengecekan kayak gitu. Ya anggap aja kayak di JavaScript lah. Nah, JavaScript itu ya sama kayak ini. Kalau misalkan suatu variabel sudah diisi value-nya kayak gini, terus kan otomatis tuh ada deklarasi. Nah, terus di assign ulang dengan tipe data beda. Kalau di JavaScript kan nggak error, kalau di TypeScript error. Nah, sebenarnya di TypeScript itu bisa nggak error kalau misalkan tipe datanya any kayak gitu. Untuk tipe data yang lebih advance mungkin gue lanjut di video selanjutnya ya, karena ini udah kepanjangan juga sih. Jadi kayak gitu aja. Jadi kesimpulannya itu gini, kesimpulannya ya, kalau buat variabel di TypeScript itu keywordnya misal pakai let, nah di sini ya misal pakai let atau misalkan pakai const. Terus di sini nama, terus titik 2 dibiasain titik 2 gini ya. Terus di sini spasi variabelnya. Bukan variabel, ini variabelnya, spasi tipe datanya. Tipe data terus value-nya gitu. Jadi gini deh, gue perjelas. Untuk buat variabel di TypeScript keyword, entah itu pakai
const atau let kayak tadi, terus nama variabel, terus di sini titik 2 spasi tipe data, terus di sini sama dengan nilainya. Nah, beda ya kalau misalkan di JavaScript. Kalau di JavaScript itu kan langsung aja keyword nama variabel, nggak pakai tipe data, sama dengan nilainya. Nah, kayak gini. Nah, ini bedanya. Oh ya, terus kalau misalkan di TypeScript itu juga bisa, misalkan let nama, terus di sini string, terus di bawahnya baru nama sama dengan value-nya. Nah, ini bisa aja kayak gini di TypeScript, ini enggak error. Karena kan ini ya, let itu kan bisa diubah dan bisa dideklarasikan dulu, ngisi value-nya antar gitu juga bisa. Kalau di const itu begitu deklarasi harus langsung ngisi value. Ya sama sih konsepnya kayak di JavaScript. Nah, ini nggak error, tapi ini nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena kan kita nggak panggil ke konsol. Nah, ini udah ya muncul ya. Jadi perbedaannya di tipe data cuman ini. Ini untuk TS, untuk TypeScript, terus ini untuk JavaScript. Oke, kayak gitu aja sih.